Pemirsa, dengan hati yang tak pernah berhenti berharap, akhirnya penantian 5 tahun lamanya telah berakhir. Warga Kampung Bayam akhirnya bisa melangkah masuk ke rumah yang layak dan manusiawi di Kampung Susun Bayam. Garis Batas mengulasnya untuk Anda dalam Akhir Manis Warga Kampung Bayam. Ya kamarnya sih ya cukup ya. Nyamanan di sini. Ya kan kita diizinkan untuk bisa menempati di sini itu kebahagiaan tersendiri gitu loh. Saya pikir ini akan menjadi satu proses yang perlu kita juga membantu. Nah, jadi tidak benar ya kalau sewanya itu akan sampai 5 juta per bulan dan lain sebagainya gitu ya. Tunggu yang di dalam keluar menemui kita. Sebagai orang kecil, orang yang nggak mampu, kami juga punya pandangan. Tetapi jangan abaikan tokoh dari daerah ini turun tangan terutama. 5 tahun terombang-ambing tanpa kepastian. 5 tahun hidup di antara tenda darurat dan ruang sempit. Hari ini penantian panjang itu terbayar. Meski sudah diresmikan sejak 2022 lalu di era Anies Baswedan, warga Kampung Bayam akhirnya baru dapat menginjak lantai rumah mereka sendiri di Kampung Susun Bayam pada Agustus 2025 di era kepemimpinan Pramono Anung. Ya kamarnya sih ya cukup untuk keluarga gitu istilahnya, ya emang enak lah gitu pokoknya. 5 orang berarti Bu? Iya 5 orang. Oke. Nyamanan di sini kalau pemikiran saya gitu. Kalau bilang nyaman sih pasti nyaman ya. Daripada yang dulu, kalau kita kan dulu kan tempatnya kan sangat sederhana banget kan. Tapi karena berkat yang kuasa lah, ya kan kita diizinkan untuk bisa menempati di sini itu kebahagiaan tersendiri gitu loh. Kampung Susun Bayam terdiri dari 138 unit rumah di 3 tower yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti urban farming. Lalu, bagaimanakah rupa Kampung Susun Bayam ini? Saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat sebetulnya seperti apa hunian atau kamar-kamar yang berada di Kampung Susun Bayam. Ya ini dia pemirsa kamarnya, ukuran ya sekitar 3x3, tapi ini hanya untuk satu kamar karena di dalam satu hunian di Kampung Susun Bayam ini terdapat 2 kamar dan 1 kamar mandi di bagian dalam. Memang ini tampak belum terlalu banyak barang karena juga bapaknya baru masuk pada malam hari tadi, dan di luar juga nampak ini sedang dilakukan proses beres-beres seperti itu, bukan hanya di kamar ini namun juga di kamar lain. Nah ini untuk yang satunya lagi kamarnya kurang lebih sama, hanya memang ukurannya lebih besar, ini 3x4 meter. Lalu juga di bagian luar ini gedeannya ini kalau ngukur kamar kalau di Nagrang. Betul Pak, di bagian luar ini juga terdapat untuk menjemur pakaian ya pemirsa. Selain juga dengan memang disediakan juga bagian dapur, lalu di bagian luar ini untuk menjemur pakaian dan juga menyimpan beberapa barang cukup. Nah untuk kamar mandinya sendiri, kemudian saya akan memperlihatkan kepada Anda. Nah ini dia kurang lebih kamar mandinya seperti ini dengan ini cukup lebar. Ini ada WC jongkok, lalu juga dilengkapi dengan shower seperti itu. Untuk nantinya fasilitas dari para warga Kampung Susun Bayam ini dapat mandi dan juga membersihkan diri. Dari seluruh kebahagiaan ini, yang warga khawatirkan adalah biaya sewa ke depan. Terlebih, isu yang berhembus, biaya sewa per bulan mencapai 5 juta rupiah. Benarkah? Tadi semua orang pada merotes, jangan sampai 5. Memang awalnya dikasih harga dengan 1,7. Ya kan, tapi itu kan baru pembicaraannya aja. Tapi kita percaya bahwa tidak mungkin pemerintah akan mendesak banget untuk kami warga yang kecil. Kekhawatiran warga ini pun langsung dibantah oleh staf Sus Gubernur Jakarta. Nah, jadi tidak benar ya kalau sewanya itu akan sampai 5 juta per bulan dan lain sebagainya gitu ya.
Jadi justru upaya kami adalah kenapa ini nantinya dikembalikan hak untuk penyewaannya atau pengelolaan penyewaan ke Dinas Perumahan, justru agar bisa memberikan keringanan sewa kepada warga. Sehingga uang sewanya itu diperkirakan di bawah 1,7 juta. Yang tadinya itu kalau dikelola Jakpro sebagai BUMD itu 1,7 sampai 1,8 juta per bulan. Jika dikelola Dinas Perumahan tentu insya Allah akan di bawah itu. Lantas, mengingat mayoritas warga merupakan petani, bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi mata pencaharian mereka? Alhamdulillah kalau untuk warga kelompok tani Kampung Bayam Madani ada fasilitas greenhouse yang sudah disiapkan oleh Jakpro sama lahan pertanian yang sudah diisi juga seperti Mas lihat di depan tadi, sama ada kolam ikan, ada 10 kolam dan gazebo yang terprogres insya Allah selesai dalam waktu dekat. Di balik semua senyum warga tersimpan pekerjaan rumah yang tak kecil. Bagaimana dengan keterjangkauan biaya dan pemberdayaan ekonomi warga jangka panjang? Perlu segera disiapkan juga adalah bagaimana mereka bisa mempersiapkan gaya hidup yang agak berbeda, karena ini kan vertical living nih, beda dengan yang PD. Pertama nanti dari mobilitas sehari-harian, lalu juga bagaimana nanti hubungan antar tenan atau antar warga yang di dalam unit, pengaturan misalnya hal-hal kecil lah di dalam kehidupannya, berpakaian, dari cari makan, atau ada motor parkir dan sebagainya. Menurut saya kelompok pertama yang sudah masuk nanti akan terus bertambah 23. Saya pikir ini akan menjadi satu proses yang perlu kita juga bantu gitu ya, bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan baik di ruang hidup yang baru. Namun, di tengah senyum yang merkah ini, mampukah pemerintah menjaga keberlanjutan dan keterjangkauan hunian bagi warga? Agar kebahagiaan warga Kampung Bayam tak jadi cerita sesaat.